Dalam video ini, kita akan membahas ventilasi mekanis dan sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS. Hal pertama yang perlu diketahui adalah, apa itu ARDS? Tidak semua pasien yang datang dengan hipoksemia berat mengalami ARDS. ARDS ditentukan oleh 4 kriteria utama. Pertama, ini adalah proses akut. Ini bukan hanya kondisi memburuk dari beberapa penyakit paru-paru kronis. Kedua, terjadi bilateral patchy infiltrates. Inilah mengapa ronsen dada pertama yang menunjukkan lobar pneumonia bukanlah ARDS. Pasti terjadi penyakit paru bilateral. Ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh edema paru kardiogenik. Sekarang, yang pasti, pasien CHF bisa terkena ARDS. Tapi itu tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh edema paru kardiogenik. Kemudian, untuk menentukan dan mengukur ARDS, kami memeriksa rasio PaO2 ke FiO2 atau rasio oksigen dalam darah arteri hingga fraksi oksigen yang dihirup. Untuk melakukan ini secara memadai, pasien harus berada pada tekanan air minimal 5 cm. ARDS ringan didefinisikan sebagai rasio PaO2 ke FiO2 kurang dari 300. Kurang dari 200 adalah sedang atau moderat, dan kurang dari 100 adalah parah. Penting untuk mengukur derajat hipoksemia, karena ini tidak hanya menentukan ARDS, ini juga membantu dokter menentukan prognosis untuk pasien. Seperti yang Anda dapat bayangkan, semakin buruk hipoksemia, semakin buruk bagi kondisi pasien. Prinsip ventilasi mekanis di ARDS cukup mudah. Pada dasarnya adalah untuk mencegah cedera paru sekunder. Cara kami melakukannya adalah dengan menjaga pasien pada ventilasi volume tidal rendah dengan tekanan rendah. Aturan pertama dan terpenting adalah menempatkan pasien pada pengaturan volume tidal rendah. Kami menargetkan 4 hingga 8 mm per kilogram dari prediksi berat badan. Harap diingat bahwa prediksi berat badan tidak sama dengan berat badan pasien yang sebenarnya. Berdasarkan tinggi badan pasien dan jenis kelamin biologis mereka, kami mulai kondisi pasien pada 6 cc per kilo berat badan yang diprediksi, dan kami dapat melakukan titrasi ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan, bergantung pada respons klinis pasien. Hal berikutnya yang kami evaluasi dan pantau adalah tekanan plateau. Seperti yang telah kita bahas di bagian fisiologi, tekanan plateau adalah tekanan yang kami peroleh saat kami menghentikan semua aliran dan biarkan terjadi keseimbangan tekanan. Benar-benar hanya tekanan yang dilihat alveoli. Kami ingin menjaga tekanan ini tetap rendah untuk mencegah barotrauma atau cedera pada paru-paru. Tekanan penggeraknya adalah perbedaan antara tekanan plateau dan P. Anda dapat menganggapnya sebagai tekanan yang diperlukan untuk melebarkan alveoli pada setiap pengambilan nafas. Penelitian telah menunjukkan bahwa menjaga tekanan penggerak kurang dari 15 dikaitkan dengan hasil yang lebih baik pada pasien ARDS. Berikut adalah contoh layar pasien yang mengidap ARDS. Anda dapat melihat di bagian bawah bahwa pasien dalam kontrol bantuan ventilasi kontrol volume dengan volume tidal 340. Pasien dalam pengaturan pada tingkat pernafasan 34, PEEP 18, dan 100% FiO2. Kami ingin mengevaluasi tekanan inspiratori atau hirup puncak dan tekanan plateau. Posisi inspiratory hold atau hirup ditahan memungkinkan kami untuk melihat tekanan plateau. Dalam contoh ini, seperti yang kita lihat di video sebelumnya, tekanan plateau 38. Tekanan ini sangat tinggi dan dikhawatirkan merusak ventilasi paru-paru. Tekanan penggerak yang diilustrasikan di sini sebagai perubahan antara PEEP dan tekanan plateau atau tekanan yang menurunkan alveoli. PEEP adalah tekanan pada posisi baseline, tekanan ekspirasi atau menghembuskan nafas akhir positif. Tekanan itulah yang membuat alveoli tetap terbuka dan mencegah atelektasis. Ini adalah contoh yang bagus mengapa sangat penting untuk menjaga pasien tetap dengan paru-paru ventilasi pelindung dan terhindar dari bahaya sekunder. Ini adalah gambar-gambar yang diambil untuk publikasi Dr. Malhotra di New England Journal pada tahun 2007. Di sini terlihat paru-paru tikus yang telah diventilasi dengan paru-paru selama 20 menit dengan ventilasi yang merugikan. Volume tidal tinggi, ventilasi tekanan tinggi.
berpindah dari paru-paru normal, arsitektur normal, ke paru-paru yang lembek, membesar, dan berdarah hanya dalam beberapa menit. Dan jika Anda melihat tampilan mikroskop elektron, Anda dapat melihat bahwa paru-paru tersebut tercabik-cabik, melakukan volume tidal tinggi, ventilasi tekanan tinggi, merobek paru-paru. Dan yang terjadi di sini adalah Anda mungkin tidak melihatnya secara akut, tetapi ini mengarah pada pelepasan sitokin. Pelepasan sitokin menyebabkan kegagalan sistem multi-organ beberapa hari sampai beberapa minggu kemudian dan mengakibatkan kematian pasien. Inilah mengapa ventilasi pelindung paru sangat penting pada pasien yang menderita ARDS. Berikut contoh lain dari layar ventilator menggambarkan prinsip ventilasi pelindung paru. Pasien yang berada pada ventilasi pada volume tidal 330. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah adalah 6,35 mm per kilogram berat badan yang diprediksi. Berada pada 18 PIP dengan 100% FiO2, serta di 22 nafas per menit. Tekanan puncak di sini adalah 36. Karena lebih tinggi dari 30, kita sekarang harus waspada bahwa mungkin tekanan plato juga lebih tinggi dari 30. Cara melakukannya adalah dengan inspiratory hold atau tahan hirup. Berikut adalah contoh inspiratory hold yang dilakukan pada pasien ini. Kita dapat melihat di sini bahwa tekanan plato tampak di layar inset atau sisipan ini adalah 32. Ini lebih tinggi dari tekanan ideal 30 yang kami targetkan. Jadi, langkah selanjutnya adalah menurunkan volume ini. Kita tahu bahwa pasien diatur pada kondisi 6,35 ml per kilogram. Saya akan merekomendasikan menurunkan ini menjadi 5 ml per kilogram. Observasi kembali untuk melihat apakah kita bisa menurunkan tekanan plato ke 30 atau lebih rendah. Diskusi berikutnya adalah tentang PIP. PIP luar biasa dalam ARDS dan sangat penting terutama pada pasien dengan COVID-19. Kami menemukan bahwa pasien-pasien ini secara umum sangat responsif terhadap PIP. PIP meningkatkan oksigenasi. Pertama, dengan meningkatkan tekanan jalan nafas atau airway rata-rata, head tersebut meningkatkan tekanan di seluruh sistem. Dan Anda dapat melihatnya di sini, bagaimana ia meningkatkan seluruh bentuk gelombang. Hal lain yang dilakukan PIP adalah membantu mencegah dan mengobati atelektasis dan derekrutmen. Jadi, pada pasien yang menderita ARDS, akan banyak area atelektasis dari derekrutmen paru-paru, diilustrasikan di sini oleh bayangan biru pada ronsen dada ini. Ketika pasien mengalami peningkatan PIP, dari pasien mengalami atelektasis, harapannya ke keadaan optimal. Tapi kami tidak ingin terjadi overdistensi. Tujuannya adalah untuk menemukan PIP yang optimal di mana pasien berada rentang optimal, tapi tidak atelektasis atau overdistensi. Overdistensi adalah risiko yang sangat nyata, dan jika paru-paru Anda terlalu besar, ada beberapa hal yang dapat terjadi. Tidak hanya dapat menyebabkan barotrauma yang tampak jelas, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan hemodinamik. Inilah mengapa dengan PIP kurang lebih tidak selalu lebih baik terkait memberikan ventilasi kepada pasien ARDS. Kami juga harus memperhatikan ventilasi dalam menit. Seperti yang kita lihat di video fisiologi, ventilasi menit setara dengan volume tidal dikalikan dengan nafas per menit. Saat kami menurunkan volume tidal pasien, biasanya kami perlu meningkatkan laju pernafasan untuk menjaga mereka pada ventilasi menit yang cukup sebanding. Kita dapat membiarkan pasien mengalami hiperkapnia permisif atau membiarkan CO2 naik di atas kisaran yang biasanya yang dianggap dapat diterima. Namun, ketika pasien menunjukkan kondisi right ventricular strain atau hipertensi pulmonal, kami memahami bahwa peningkatan CO2 kadang-kadang dapat merusak. Oleh karena itu, sebagian besar penulis menganjurkan agar kami tidak membiarkan pH turun di bawah kisaran 7,2 hingga 7,25 jika kita menggunakan strategi hiperkapnia permisif. Mencoba meningkatkan laju pernafasan untuk mengoptimalkan CO2 ada langkah yang lebih baik. Dan hiperkapnia permisif harus di-reserve atau ditunda atau disimpan dahulu jika hal tersebut tidak memadai. Berikut contoh lain pasien yang diventilasi dengan ARDS.
kita dapat melihat bahwa pasien mendapatkan pengaturan pada volume tidal 400 ml, kecepatan pernafasan 30. Untuk mempertahankan ventilasi menit tinggi, PEEP 18 menjaga tekanan rata-rata jalan nafas atau airways tetap tinggi. Hal tersebut membuat kondisi pasien lebih baik dan tetap diatur pada 100% FiO2. Jika kita melihat nilai yang kita terima, pasien memiliki tekanan puncak 47. Ini sangat tinggi dan pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tekanan plateau telah diperiksa. Kita lihat ada pada angka 43. 43 jauh di atas 30. Dan sekali lagi, ini adalah temuan yang sangat mengkhawatirkan. Kita bisa mencoba menurunkan volume tidal untuk menurunkan tekanan plateau. Merupakan lompatan yang cukup besar perpindahan dari 43 ke 30. Melihat kondisi tersebut, kami mulai berpikir bahwa kami mungkin perlu melakukan perawatan yang lebih invasif serta memiliki rencana lain. Pada titik ini, konsultasi ahli pasti diperlukan. Saat kami merawat pasien dengan ventilasi mekanis yang dioptimalkan dan mereka terus menghirup ventilasi secara berlebihan, kita mungkin perlu memberikan blokade neuromuskuler. Sebelumnya, kami biasa merekomendasikan pemberian blokade neuromuskuler hampir pada semua kasus ARDS dari tingkat sedang atau moderat sampai berat. Namun baru-baru ini ada penelitian yang dipublikasikan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar pasien yang secara acak menerima blokade neuromuskuler dengan yang tidak. Kekhawatirannya adalah bahwa pasien yang tidak sinkron dengan ventilasi akan mengalami ventilasi yang merusak paru-paru, meskipun mereka telah diatur pada volume tidal yang sesuai. Berikut adalah contoh pasien yang ditetapkan pada 380. Namun, pasien ini sangat lapar akan udara dan menarik volume tidal di kisaran 800, seperti yang bisa kita lihat di layar ventilator. Petunjuk lainnya bahwa pasien tidak sinkron dengan ventilator adalah dengan melihat bentuk gelombangnya. Pasien tidak menunjukkan gelombang teratur yang halus, melainkan bergerigi dan tidak teratur. Jika pasien ini dibius dengan baik, tapi terus menunjukkan tidak sinkron dengan ventilator, inilah saat yang tepat untuk menambahkan blokade neuromuskuler untuk meningkatkan sinkronisasi ventilator. Langkah lain untuk meningkatkan oksigenasi adalah menyediakan recruitment maneuver. Recruitment maneuver dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebuah penelitian terbaru mengacak penerimaan recruitment maneuver pada pasien dengan pendekatan PEEP bertahap. Dalam pendekatan itu, mereka memulai dengan PEEP 25, lalu 35, dan kemudian 45. Menghasilkan tekanan total 60 cm tekanan air. Ini adalah tingkat tekanan yang sangat tinggi dan lompatan besar di PEEP. Dalam penelitian tersebut, pasien yang secara acak menerima pengobatan tersebut menunjukkan hasil yang lebih buruk. Oleh karena itu, banyak yang merekomendasikan pendekatan yang lebih lembut untuk melakukan manuver. Ide dibalik melakukan recruitment manuver adalah sederhana. Kami ingin merekrut paru-paru atelektatis tersebut untuk meningkatkan luas permukaan dan meningkatkan area untuk pertukaran gas. Namun, ada beberapa risiko. Tingkat tekanan yang tinggi dapat menyebabkan overdistensi pada area paru-paru yang baik, dan itu dapat merusak kapiler, menyebabkan hipoksemia sementara. Biasanya ini terjadi sebentar, dan akan berhenti segera setelah pasien ditempatkan kembali pada tingkat tekanan yang lebih rendah. Temuan yang lebih memprihatinkan adalah pasien yang memiliki kondisi baseline berupa ventrikel kanan disfungsi, atau terutama dalam kaitannya dengan ARDS, mungkin rentan terhadap konsekuensi hemodinamik dengan recruitment maneuver. Meningkatnya tekanan dalam sistem intertoraks dapat menyebabkan penurunan aliran balik vena dan peningkatan resistensi vaskular paru, gagal jantung kanan akut, serta dikompensasi. Inilah mengapa kami merekomendasikan pendekatan yang lebih penuh pertimbangan terkait meningkatkan PEEP. Di institusi kami menggunakan gradasi PEEP bertahap sekitar 2 hingga 3 cm air, ditahan selama lebih kurang 5 nafas sebelum naik ke level berikutnya. Dengan menggunakan level bertahap yang lambat ini, kami berhasil menjaga paru-paru dengan lembut dan mengurangi risiko gangguan hemodinamik. Jika suatu saat melakukan recruitment maneuver, pasien akan mulai menjadi tidak stabil, menurunkan tekanan darah mereka, maka kami akan menghentikannya, menilai kembali, dan kemungkinan besar menurunkan tingkat PEEP pasien.
Recruitment manuver tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan semua tim untuk merespon jika ada penurunan kondisi apapun. Untuk informasi lebih lanjut tentang recruitment manuver, silakan merujuk ke materi tertulis. Pasien-pasien mengalami de-recruitment sebagai penyebab utama hipoksemia mereka. Seperti yang kami tunjukkan dalam video fisiologi, pasien dibaringkan lurus atau flat dapat menyebabkan area permukaan posterior terkompresi dan atelektatik de-recruited. Untuk memperbaikinya, pasien dapat dibaringkan tengkurap atau prone. Tampaknya pasien yang mengalami COVID-19 cocok dengan posisi tengkurap. Apa yang terjadi dengan proning atau tengkurap adalah kita mengurangi beban dari area permukaan yang luas di bagian belakang paru-paru dan dipindahkan ke depan yang merupakan area permukaan yang lebih kecil. Selain itu, ini meningkatkan mekanisme paru, memungkinkan ekspansi paru-paru yang lebih baik. Dan itu menghilangkan berat jantung dari bagian belakang paru-paru dan meletakkannya di depan dada. Penelitian telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam oksigenasi dan juga perbaikan mortalitas dengan proning atau tengkurap. Oleh karena itu, banyak yang merekomendasikan strategi proning dini untuk pasien dengan COVID-19. Vasodilator paru adalah metode lain untuk meningkatkan oksigenasi. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan V atau Q matching. Jadi, di kolom pertama di sini, kami memiliki dua set unit paru-paru yang berbeda. Di bagian atas, kami terlihat unit paru-paru yang tidak efektif. Organ tersebut tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas. Unit paru-paru di bagian bawah bekerja dengan baik dan memiliki V atau Q matching yang sangat baik. Ketika kita memasang vasodilator paru, sebuah vasodilator vena paru yang dihirup, ia tidak pergi ke unit paru-paru yang tidak efektif karena patologi. Namun, ia akan pergi ke unit paru-paru yang efektif dan menyebabkan vasodilatasi. Dengan mekanisme ini, ia mengarahkan aliran darah ke unit paru-paru yang baik. Dengan demikian, meningkatkan V atau Q matching. Yang terjadi adalah peningkatan oksigenasi. Sayangnya, vasodilator paru yang dihirup tidak pernah terbukti memperbaiki mortalitas. Namun, kemungkinan ada kaitannya. Vasodilator paru yang dihirup dapat digunakan untuk membantu memindahkan pasien, misalnya untuk evaluasi ECMO atau membawa mereka ke pusat perawatan tersier. Sangat berguna sebagai jembatan menuju terapi lain atau menunggu berjalannya terapi lainnya. Pada COVID-19, kami menganjurkan agar tidak menggunakan epoprostenol hirup sebagai vasodilator paru. Alasannya karena ia membutuhkan perubahan sirkuit ventilator yang sering, dan kami tidak ingin melakukan apapun yang dapat meningkatkan aerosolisasi virus. Contoh lainnya pada pasien ARDS berat. Kami memiliki pasien pada pengaturan volume tidal 380, tingkat pernafasan 24, PIP 10, dan FiO2 90%. Mekanik paru pasien menunjukkan mereka memiliki tekanan puncak 45 dengan plateau 37. Plateau 37 sekali lagi jauh terlalu tinggi dan lebih besar dari 30 yang kami targetkan. Kami bisa mencoba menurunkan volume tidal dari 380 untuk melihat apakah kita bisa menurunkan lebih dekat ke 4 cc per kilo tubuh yang diprediksi. Hal ini dapat membantu kita turun ke tekanan plateau kurang dari 30. Namun, tidak jelas apakah penurunan tersebut akan terjadi. Saat kita mengalami tekanan yang setinggi ini, dan kami mengalami kesulitan oksigenasi atau ventilasi tanpa terjadi ventilasi yang merusak paru-paru, maka pertimbangan umumnya adalah ECMO. Di masa COVID-19, peran ECMO sangat dipertanyakan. Ide di balik ECMO veno-venous sebenarnya adalah untuk memungkinkan paru-paru beristirahat. Kami akan memberikan oksigenasi kepada pasien, mengeluarkan CO2 tanpa harus menggunakan ventilasi yang merusak paru-paru dan memberi pasien waktu. Ini digunakan dengan cukup berhasil pada pasien yang mengalami epidemi H1N1 beberapa tahun yang lalu. Namun, perannya terkait COVID masih sangat dipertanyakan. Pasien dengan COVID-19 membutuhkan ventilasi mekanis dalam waktu lama, dan mereka yang ditempatkan di ECMO belum menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, peran ECMO dalam epidemi ini masih dievaluasi. Demikian video tentang ventilasi mekanis di ARDS. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke materi tertulis.